Bismillahirrahmanirrahim. Sili amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh hormati Allah. Syukur alhamdulillah sampai hari ini Allah masih memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita pada subuh kali ini masih dapat menjalankan ibadah salat subuh berjamaah di masjid. Semoga Allah SWT mencatat apa yang kita lakukan pada subuh kali ini sebagai amal soleh yang kelak akan menambah timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita mulai ta'lim kita, mari sama-sama kita doakan khususnya untuk orang tua kita, sahabat kita, tetangga kita yang sudah wafat. Semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah maafkan kesalahannya, dan menjadikan mereka termasuk penghuni surga. Pada orang tua kita, sahabat kita, tetangga kita yang saat ini sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Dan yang sedang memiliki hajat, semuanya kita mungkin memperlukan hajat kepada Allah. Mari, semoga Allah kabulkan. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, jemaah sekalian rahmati Allah, pada kesempatan kali ini mungkin kita akan membahas pertanyaan yang masuk ya. 2 minggu saya nggak kesini, banyak pertanyaan juga yang masuk nih. Ada beberapa. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Ini yang terbaru nih ini. Saya mau bertanya, mohon pencerahan lebih detail terkait zihar. Terkait zihar ya. Banyak panjang ini. Suami saya pernah berkata zihar. Dia bilang kalau posisi tidur saya seperti ibunya. Apakah itu termasuk zihar? Bapak pernah ya mendengar zihar, Ibu ya? Zihar. Zihar itu terambil dari kata zohr, apa? Punggung artinya itu. Jadi ini tradisi orang jahiliyah. Zihar itu artinya, ini biar sulit saya menjelaskan apa definisinya. Zihar itu tradisi orang jahiliyah. Jadi orang jahiliyah itu sering menyamakan istrinya itu dengan ibunya. Tapi niatnya itu, niat dari zihar intinya itu adalah bahwa dia udah nggak mau lagi berhubungan dengan istrinya. Dan zihar itu hanya pada suami, kalau istri enggak ya. Jadi zihar adalah menyamakan istrinya dengan ibunya, dengan adik perempuannya, pokoknya dengan mahramnya gitu. Tapi niatnya itu dalam waktu zaman jahiliyah itu memang dia udah tidak mau lagi sama istrinya, tidak mau berkumpul lagi sama istrinya. Tapi sebenarnya zihar itu bukan lain dengan talak. Kalau talak kan pisah, ya kan? Tapi kalau zihar enggak, dia statusnya masih suami istri. Cuman ketika dia sudah menzihar, maka suaminya haram untuk berhubungan dengan istrinya lagi. Kecuali dia telah melakukan kifarat. Kifaratnya sama dengan jima di Ramadan siang-siang. Menamakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut ya, 60 fakir miskin itu. Nah, tapi kalau ini zihar itu kayaknya sih emang hanya budaya Arab ya. Kalau di Indonesia kayaknya enggak. Jadi kalaupun misalnya Bapak bilang, "Mama, jalannya kayak ibu saya." Nah, itu sebenarnya bukan zihar. Kan nggak ada niat nggak mau setubuh kan. Peranang misalnya, "Kamu kok cantik lama-lama kayak ibu saya," gitu misalnya kan. Tapi kan niatnya kan bukan berarti penanang tidak mau berhubungan dengan istrinya lagi. Itu hanya pujian. Apalagi ini dibilangnya apa? "Kamu tidurnya kayak ibu saya," gitu kan. Ya itu mungkin ibunya kalau tidur santuy gitu ya. Ibunya kalau tidur enak, kelihatan. Nggak taunya ngorok. Nah, itu bukan zihar ya. Jadi zihar itu niatnya tergantung niat. Jadi, nah ini biasanya dalam tradisi orang jahiliyah, orang Arab sampai sekarang mungkin ya. Jadi kalau ada orang Arab itu berkata, "Kamu seperti dulu asal itu kamu itu seperti punggung ibuku." Ini istilah aja, kinayah. Nah, kalau misalnya kita sekarang ini kan laki-laki kan misalnya, "Mata kamu sekarang kayak mata adik aku deh," gitu kan. Nah, itu mungkin pujian karena mungkin adiknya artis kan gitu kan. Jadi sekali lagi, tapi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ya nggak usah lah Bapak memuji istri dengan
seperti ibunya, orang ibunya udah tua, udah peot gitu kan. Mata kamu kayak ibuku. Ngotanya banyak keriput gitu. Ya itu bukan zihar, tapi bisa jadi karena ibunya cantik, ya ibunya dia laki-laki itu, atau adiknya mungkin artis. Lama-lama kamu kayak ibuku. Nah, tapi bukan berarti menyamakan dia dengan ibunya ya. Itu zihar. Kalau di Indonesia sih kayaknya bahasa dalam tata bahasa Indonesia kayaknya enggak. Maksud dari itu tuh bukan maksud dari menyamakan persis. Jadi ada kinayah, ada apa lagi ya dalam zihar itu ya. Kalau ini kan bilangnya apa? Posisi tidur kamu kayak ibu saya gitu misalnya kan. Ya itu bukan zihar ya gitu. Tapi sebenarnya jangan menyamakan. Nah, kadang-kadang istri nggak mau disamain Bu ya. Hah? Mau gak Bu? Apalagi istrinya sama mertuanya saingan. Kamu kayak ibu saya. Anak aja gitu. Cakapan aku lagi. Ya iyalah orang mertuanya udah tua. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, Pak Ustadz, apa hukumnya tentang menguap dalam sholat? Bukankah ketika kita menguap dalam sholat sebisa mungkin harus ditahan? Iya, jadi menguap ini sebenarnya hal yang kurang baik dalam agama, baik dalam masyarakat kita dan dalam agama. Jadi sebisa mungkin kata Nabi, kalau ada di antara kalian ingin menguap, maka sebisa mungkin dia tahan. Artinya jangan sampai mulutnya dibuka, ditahan. Dipakai mulut gitu. Hah? Lewat bawah. Ya sih bisa mungkin dia tahan, atau kalaupun dia tidak bisa tahan, tutup dengan tangan. Walaupun ada perselisihan ulama, tangannya tangan kiri atau tangan kanan gitu kan. Ada ulama yang mensunahkan dengan tangan kiri harus, tapi banyak ulama enggak, teknis kanan kiri tangan kanan itu nggak jadi masalah. Mau pakai telapak tangan atau mau pakai punggung tangan nggak jadi masalah. Mau gini kayak ya terserah. Mau tangan kiri. Yang penting sebisa mungkin ditahan. Nah, apalagi dalam sholat itu malah ada sebagai ulama mengatakan makruh hukumnya menguap. Karena menguap itu kata Nabi at-tasa'ub, dalam istilah Nabi at-tasa'ub ya. Apa namanya? Nguap itu dari setan. Jika dalam hadis nih, jika di antara kalian ingin menguap maka sebisa mungkin dia tahan. Kalaupun dia tidak bisa tahan, tutup pakai tangan. Nggak apa-apa menutup tangan dengan ketika sholat itu nggak apa-apa, tidak membatalkan sholat ya. Ketika sholat mau menguap, tahan dulu, kalau nggak bisa, tutup. Boleh pakai gini, boleh gini, atau pakai apalah, tutup pokoknya ya. Jangan sampai kata Nabi, karena ketika seseorang menguap kemudian mengeluarkan kata gitu, setan ketawa Bu. Setan tertawa. Kayaknya bukan setan doang, kita juga tertawa Bu ya. Lagi sholat, wah, apalagi pagi-pagi subuh-subuh kan. Habis begadang, belum pulang ke rumah, belum gosok gigi, habis makan jengkol lagi. Iya, nah sebisa mungkin menguap itu ditahan. Kalau bersin itu justru itu anugerah dari Allah. Jadi Ibu kalau bersin jangan kan orang zaman sekarang tuh kalau bersin semuanya dikeluarin kan, sekuat tenaga sekarang kelasnya, waduh gitu kan. Kayaknya puas banget. Nah itu kan kembali lagi pada tradisi. Nah kata Nabi kalau misalnya bersin justru kita mengucap syukur kan, alhamdulillah. Yang mendengar, yarhamukallah. Terus, yahdikumullah itu. Jadi itu Islam itu sampai bersin aja ada doanya. Keren, agama lain mah enggak. Haji, mantap. Sengaja diklik-klik ini haji gitu. Ya, jadi sekali lagi menguap dalam sholat ada sebagian ulama yang mengatakan makruh. Kalau artinya makruh itu kalau dengan ditutup ya, nah sebisa mungkin kita ditutup. Ini adab aja, ada adab ya. Apalagi misalnya ibu lagi arisan. Nah baru satu nguap tuh Bu Latifah ya. Tutup pakai tangan. Ya. Karena nguap itu ngantuk itu nular katanya ya, nguap itu ya. Nah, ada orang nguap lagi nular ya. Ya jadi itu cuma sekarang ya masalah nguap. Ini ada hadisnya nih. Semalam saya catat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-tasa'ub. Nah ini at-tasa'ub minasyaiton. Menguap itu dari setan. Fa idza tasa'aba ahadukum, apabila salah seorang dari kalian menguap, falyakzim mastata'a, maka sekuatkan ditahan
Dalam riwayat lain, ini tadi hadis riwayat Muslim, dalam riwayat Tirmizi ada tambahan fis shalah. Jadi khususnya dalam sholat ya. Makanya banyak ulama, sebagian ulama mengatakan makruh hukumnya. Baik, itu pertanyaan. Oh iya, ini ada hadis lagi berikutnya. Wa ammat tasa'ub, ini dari Abu Hurairah. Wa ammat tasa'ub fa innama huwa minasyaiton, bahwa menguap itu dia dari syaitan. Fa idza tasa'aba ahadukum, jika seorang menguap di antara kalian, falyarudduhu mastata'a, maka dia bernahan semampu mungkin. Fa idza ahadukum idza tasa'aba, menguapnya sambil mengeluarkan suara, dohika minhu syaiton, maka setan tertawa. Kan Bapak masa mau bikin setan tertawa? Janganlah. Manusia itu sebisa mungkin membuat setan itu kecewa, setan itu nangis, setan itu sedih, gitu. Jangan bikin setan ketawa senang. Karena kan setan ketawa berarti manusia melanggar aturan agama ya. Jadi jangan pernah membuat setan itu tertawa. Baik, berikutnya. Pak Ustadz, apa sebenarnya doa sebelum azan? Singkatnya ini. Apa doa sebelum azan? Iya. Sampai sekarang saya nggak pernah menemukan dalil yang menyebutkan adanya doa sebelum azan. Adanya doa setelah azan. Ya, jadi kalau mau azan, ya nggak ada doa apa-apa, bismillah aja, bismillah. Bismillah kan melakukan sesuatu kan semua bismillah tuh. Nah memang dalam banyak, di sini pertanyaan ada sih panjang nih ya, cuma takutnya nyinggung. Nah di sebagian masyarakat ada orang azan tuh pakai selawat dulu, apa? Innallaha wa kayak sholat Jumat. Kita wa nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallam taslima gitu kan. Ada lagi doa yang panjang-panjang lagi itu baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu nggak sunnah, ya nggak ada tuntunannya gitu. Jadi kalau menurut saya sih karena nggak ada tuntunannya nggak usah ngapain melakukan sesuatu yang tidak ada sunnahnya. Bismillah aja, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah azan baru. Makanya kayak Pak kemarin tuh saya ini kok pakai dari jauh sih, pakai selawat dia, innallaha wa selawat tuh bagus, tapi kalau tidak dimasukkan dalam tempatnya, jadi nggak bagus. Kan ada alasan, nggak apa-apa kan selawat bagus. Iya memang selawat itu bagus, tapi kalau ditempatkan tidak pada tempatnya, jadi salah. Ya, jadi semua itu ada tempatnya ya. Kalau memang dalam agama tidak ada tuntunannya, jangan ditambah-tambah, jangan. Sholat kan makin banyak rakaat, makin bagus kan? Tapi kalau sholat subuh ditambah 3 rakaat nggak bagus. Walaupun sholat itu bagus ya. Puasa bagus nggak puasa? Oh bagus banget. Tapi dalam syariat itu puasa itu mulai terbit fajar sampai tergelam matahari. Jangan Bapak bukanya jam 12 malam. Nggak bagus. Ya, jadi sesuatu yang ditambah-tambah itu kalau tidak ada tuntutan dalam agama itu nggak bagus. Kalau nggak ada, udah tinggalin aja. Orang yang ada aja nggak pernah, masih kurang kita kerjakan. Jangan ditambah-tambah ya. Ini biasanya mungkin 1-2 orang melakukan kemudian ditiru karena bagus diikut-ikutin ya, padahal nggak ada dasarnya ya. Udahlah kalau azan bismillah aja, nggak usah selawat. Nanti Pak Rais atau ini kalau ada yang azan pakai selawat tegur aja. Udah kalau azan bismillah aja, nggak usah pakai selawat gitu ya. Karena memang nggak ada tuntunannya. Tidak ngerinya salah, nanti malah kita melanggar itu lagi. Baik, itu yang ketiga. Ini udah pernah sebenarnya. Ini panjang pertanyaannya ya, cuma saya nggak bacain. Kemudian yang berapa? Berikutnya, saya mau tanya tentang doa untuk keburukan. Itu kan nggak bakal diterima, termasuk sumpah serapah orang tua kepada anaknya. Tatkala dia emosi. Apakah orang tua yang selalu mendoakan keburukan untuk anaknya itu juga nggak bakal ijabah? Bukankah doa orang tua itu mustajab? Iya, doa mustajab, doa orang tua itu mustajab. Tapi ada hadis yang mengatakan bahwa doa itu pasti akan diterima kecuali doa yang untuk kemaksiatan, untuk keburukan, dan apalagi untuk memutuskan tali silaturahmi. Itu Allah tidak akan mengabulkan. Nah, bagaimana sekarang doa orang tua? Kan doa orang tua mustajab. Ada 3 doa yang mustajab. Pertama doa orang tua kepada anaknya.
doa orang tua ini mau dia serius kek, mau dia bercanda, itu terkabul. Ini orang tua ibu-ibu nih jangan pernah doain anaknya yang nggak bagus, karena walaupun cuma bercanda itu bisa, kalau pintu langit terbuka itu dijabah tuh. Ya. Itu doa orang tua kepada anaknya, walaupun dia serius atau tidak serius. Yang kedua, doa orang yang terzolimi. Makanya hati-hati banget kita ini jangan sampai menyakiti hati orang. Karena kalau kita menyakiti hati orang, waduh ya. Nah, kecuali doa itu yang berhubungan dengan keburukan. Bagaimana kalau orang tua sedang emosi tiba-tiba dia berdoa kayak apa? Lagi marah lah orang tuanya gitu karena kecewa anaknya, dasar kamu mundur, celaka kamu. Itu bisa terjadi itu. Bisa terjadi kalau misalnya pintu langit terbuka. Nah, tapi jadi intinya doa orang tua itu pasti mustajab. Tapi ini kasih sayang Allah pada umat Islam ya. Ada pengecualian, kecuali orang tuanya marah sehingga dia tidak bisa menahan emosi, kemudian terlontar kata-kata itu, karena doanya kepada anaknya itu tidak baik, maka Allah menunda, tidak langsung mengabulkan. Kan doa yang tidak terhijab itu doa orang tua pada anak nih, kecuali doa orang tua yang sedang marah pada anaknya, sehingga Allah tidak langsung mengabulkan. Kalau langsung mengabulkan bahaya Pak, kayak cerita maling kundang. Sumpah dari batu aja, langsung jadi batu gitu. Nggak tahu ceritanya bener apa enggak ya, tapi ya, yang kita dengar itu kan ketika disumpahin jadi batu, berubah jadi batu kan. Coba kalau misalnya ibu, dasar kamu anak setan, aja jadi setan anaknya. Nah, Allah menunda, tidak langsung mengabulkan doa ibu yang mengandung keburukan untuk anaknya. Makanya Ibu Heni ya, jangan pernah doain gitu. Kamu Latifah, kalau mau doain ya bagus. Kamu rajin banget, jadi cantik kamu. Nah, itu doanya ya. Biar yang bagus untuk anak ya. Di sini saya pernah mencatat beberapa ini ya, beberapa hadis ya. Rasulullah SAW bersabda, langsung saja, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala apa ini? Artinya aja ya. Wala amwalikum wala tuwafiqu minallahi sa'ah yus'alu fiha ata'un falistajib lakum. Artinya ini hadis riwayat Muslim, jangan kalian mendoakan keburukan baik untuk bukan hanya untuk anak ya. Di sini hadisnya, jangan kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian, anak-anak kalian, harta kalian, dan jangan sampai kalian menepati sesuatu waktu yang waktu itu adalah Allah yang waktu Allah Subhanahu wa ta'ala diminta sesuatu lantas dia kabulkan. Maksudnya gini, ini bahasa hadis, bahasa terjemahannya belek banget sih. Jadi kita nggak boleh berdoa untuk keburukan diri kita. Ya Allah, aku ini sakit, misalnya kan sakit, matiin aja aku ya Allah. Nah, itu kan doa untuk keburukan. Atau merasa berdosa, udah bermaksiat, ya Allah aku ini sudah bermaksiat kepadamu, hukum aku aja ya Allah. Nah itu berarti mendoakan diri sendiri. Atau apalagi mendoakan anak dan mendoakan harta juga, kekayaan. Ya Allah, kaya ini, ada gak orang doa? Ya Allah, kekayaan ini malah menjauhkan aku darimu ya Allah, musnahkan aja hartaku ya Allah, ada gak? Kayaknya enggak ya. Yang ada minta tambah, yang ada minta tambah. Ya ini mungkin orang, ya artinya bisa aja orang berdoa seperti itu, nih gara-gara saya kaya jadi lalai nih pada Allah nih gitu kan, miskinin aja ya Allah, nggak ada lah kayaknya ya gitu. Dan kenapa? Karena ini maksud hadisnya, karena kita tidak tahu waktu kapan Allah sedang membuka pintu ijabahnya. Makanya kan dalam Islam itu Nabi mengajarkan berdoalah pada saat-saat mustajab. Walaupun sebenarnya pada saat selain mustajab juga Allah pasti mendengar. Tapi ada tempat-tempat dan waktu di mana doa itu bisa cepat dikabulkan ya. Dalam sujud, kalau sujud sendiri, kalau sholat sendiri, sujud agak lama. Doa tuh dalam sujud sebelum bangkit ya. Kalau sholat sendiri tapi jangan jadi imam. Atau misalnya di tengah malam, sepertiga malam itu waktu Allah tuh turun ke langit dunia, sedang dekat lah artinya. Ini kiasan aja bahwa Allah itu dekat pada langit dunia. Atau kalau itu waktu ya, kalau misalnya tempat, misalnya di Multazam, di Ka'bah, atau di Raudhah, di Madinah,
ya, antara makam dengan mimbar Nabi. Makanya kalau umroh haji itu bapak-bapak ibu-ibu kalau ke Raudhah ngantri itu berebutan. Kalau sekarang sudah enak, ada tasrih kupon digital. Jadi kita punya pakai. Kalau sekarang di Madinah itu kalau mau ke Raudhah ada aplikasinya tasrih. Jadi ada barcode-nya. Mau masuk, scan, krek. Oh iya, masuk itu. Ada jadwalnya. Ya, jadi nggak pasti orang yang umroh atau haji bisa ke Raudhah gampang. Ya. Karena apa? Karena sudah dapat tasrih kayak barcode, kayak aplikasi. Nah biasanya kalau lewat travel tuh yang ngurus semuanya. Kalau lewat KBH, semua KBH yang ngurus tuh, bapak tinggal masuk aja, ada daftarnya, trek gitu. Kalau dulu kan enggak, wah mau ziarah ke makam Nabi berantem dulu, sikut sana, sikut sini ya. Nah, kalau sekarang enggak, udah enak teratur. Sekali lagi itu hadisnya ya, jangan kalian mendoakan keburukan apalagi untuk anak. Kemudian yang berikutnya, nah apa hukumnya? Sebagian ulama menjelaskan kullu hadza haram. Jadi mendoakan keburukan untuk diri sendiri dan untuk anak-anak dan lainnya, kullu hadza haram, hukumnya haram. La yajuzu lahu li'annahu rubbama safa sa'atun ijabah. Karena bisa jadi ketika kita berdoa itu Allah sedang mengabulkan doa kita. Ya kalau ibu-ibu nggak mungkin lah mendoakan. Kalaupun mendoakan untuk anak itu tidak serius ya, tidak serius. Nah makanya Allah menunda, karena Allah tahu benar seorang ibu itu tidak mungkin mendoakan keburukan untuk anaknya ya. Baik, itu pertanyaan berapa tuh dia? Ya berikutnya, Pak Ustadz, apa hukumnya suami takut istri? Nah, ini kenapa tegang semua? Iya ini dari bapak-bapak kayaknya. Kemarin sore saya mau baca ke ibu, cuman nggak cocok ibu mah ya pertanyaan. Apa hukumnya suami takut istri? Yang ada hukumnya, nggak ada hukumnya. Apakah suami yang takut istri dosa? Ya enggak ya. Mana nang takut sama istri? Enggak, belum berani. Iya jemaah sekalian, ini bukan takut secara ya kalau berani lah suami lah, mana ada suami yang takut istri gitu kan. Berani sebenarnya, cuman dia lebih mengalah. Buktinya kalau mau laki-laki, kalau istrinya dihina, diejek, marah dia kan, bisa mukul gitu. Tapi istrinya, nah gini, ini ada cerita nih. Bapak tahu kan Umar bin Khattab? Hah? Masa nggak tahu? Nggak, Umar bin Khattab tahu kan khalifah kedua kan? Gimana beraninya kan? Singa padang pasir ya kan? Umar bin Khattab. Lagi hijrah. Orang-orang masih sembunyi gitu ya. Nabi sahabat sembunyi hijrah tuh. Umar mah enggak, bawa pedang dia. Ayo, Umar mau hijrah nih. Siapa yang istrinya mau menjanda, anaknya mau yatim, maju. Gitu Umar kan, pakai beraninya. Nantang dia mah. Nggak ngumpet-ngumpet. Ganas, tegas orangnya gitu kan. Ada seorang sahabat. Saya lupa namanya kalau nggak salah. Ada beberapa versi sih nama sahabat itu ya, tidak dijelaskan dalam hadis. Nah Umar ada sahabat dia pergi ke rumah Abu Bakar. Kenapa? Karena dia diomelin mulu istrinya di rumah. Diomelin mulu istrinya. Dimarahin mulu. Dia mau ngadu nih ke Umar bin Khattab. Cara mengatasi istrinya yang ngomel mulu, sampai-sampai udah niat mau ceraiin aja gitu, karena udah nggak tahan diomelin. Pas dia mau mengetuk pintu, dia dalam, dia dengar Umar lagi diomelin istrinya. Umar bin Khattab lagi diomelin sama istrinya, dan dia tidak mendengar sepatah kata pun keluar dari mulut Umar. Diem aja Umar bin Khattab. Dia pulang nggak jadi ngetuk pintu. Umar ngeliat sebenarnya udah tahu ada tamu. Cuman karena lagi dimarahin diem aja dia. Pulang dia dalam hati, khalifah aja dimarahin diem aja bagi saya katanya. Nah Umar setelah dimarahin dia nyusul. Kenapa? Ada apa? Apa yang bisa aku bantu? Dia ini menceritakan sahabatnya. Tadinya aku ke rumah tuan itu, Amir itu mau menjelaskan bahwa saya ini sering dimarahin oleh
istri, kesel banget, tapi nggak jadi deh. Habis tadi khalifah juga ketika dimarahin oleh istri, diem aja. Kenapa kok diem aja? Dia tanya sama sahabat itu. Apa kata Umar? Saya ini udah terlalu merepotkan istri. Makan dimasakin, pakaian dicuciin, anak dipelihara, diurus. Udah capek dia. Kalau soal dimarahin, kalau saya dimarahin sama istri, kalau saya ngelawan, keterlaluan saya. Padahal dia masakin saya, dia nyuciin baju saya, dia ngurus anak saya, itu bukan kewajiban dia, tapi kewajiban saya. Jadi ibu jangan salah nih, bapak nih, ngurus masak nasi, masak nasi, apalagi nyuci, ngurus anak, itu bukan kewajiban istri dalam Islam, tapi kewajiban suami. Pak Jum, jangan salah nih, ini mah kita aja di Indonesia nih. Kalau di Arab malah yang belanja suami, nggak ada yang belanja istri. Istri mah diem aja di rumah melayani suami. Kalau sekarang enggak kan, dari nyapu, ngepel, nyuci, semuanya istri ya. Ini jangan sampai gara-gara ini jadi ribut ini mah. Iya, kalau melihat hadis tadi ya, kata Umar bin Khattab, bukan hadis Nabi tapi Umar bin Khattab. Ya bagaimana saya mau balik melamari istri? Dia udah capek. Dia sudah masakin saya, sudah nyuciin baju saya, sudah ngurus anak-anak saya. Dan sebenarnya itu bukan kewajiban dia, tapi sebenarnya kewajiban saya. Jadi kalau dimarahin sih diem aja lah. Gitu. Kalau Pak Nanang dimarahin enggak ya? Kalau mana berani dimarahin gua gitu ya. Nah, Bang Ipin gimana? Bang Ipin pernah dimarahin istri? Nggak pernah, saya mulai marahin nih. Iya ya. Jadi seperti itu jemaah sekalian ya. Kalau dimarahin istri diem aja lah. Saya juga sering dimarahin istri, sering. Tapi diem aja. Selama itu bukan prinsip agama, itu marahin tentang kita nih, tentang sifat kita, diemin aja. Ayah tuh suka ini bau, ayah tuh gitu, diem aja gitu kan. Padahal kita kan kalau dikatain bau sama orang marah ya. Nang, bau lu ini, marah gitu, enak aja. Tapi kalau istri yang bilang, diem tuh kita. Masa sih? Ya ayah tuh bau, jorok ayah tuh. Diem aja udah nggak ngelawan, padahal gila gue ustadz dimarahin istri gitu kan misalnya. Bisa aja kan. Umar apalagi, saya ini khalifah, pimpinan tertinggi kan, presiden lagi itu. Dimarahin istri, diem aja kayak ayam sayur juga dia. Jadi artinya di sini pertanyaannya, apa hukumnya suami yang takut istri? Ya kondisional ya. Kalau misalnya kayak Umar malah harus takut dalam hal itu. Jadi artinya ketika dimarahin istri, udahlah nggak usah balas. Yang terjadi itu kalau kita balas malah jadi ribut besar. Kalau Pak Idris kayaknya takut nggak sama istri Pak Idris? Wow, adanya dia takut sama gua gitu kan ya. Ya itu jemaah sekalian ya. Jadi apa hukumnya? Nggak ada hukumnya. Tapi suami yang baik itu adalah, ya itu pastilah gitu. Nggak usah suami yang baik itu lembut kepada istri. Bukan hanya bantu, lembut. Suami yang baik itu menganggap istrinya bidadari. Walaupun bohong gitu. Iya, memperlakukan istri itu sebagai bidadari ya. Emang sulit Bu. Ya awal-awal aja ya Pak Idris ya. Awal setahun 2 tahun mah gitu. Lama-lama bidadari apaan orang. Ya memang apa hubungan suami istri itu kadang membosankan, karena itu aja gitu kan. Padahal belum nikah soal ini. Iya, hubungan suami istri itu kadang-kadang membosankan Ibu ya? Hah? Bukan, maksudnya dia lagi gitu kan. Assalamualaikum, ya dia lagi, mukanya nggak berubah gitu. Ibu-ibu di rumah nih, pas pulang teng dong, atau assalamualaikum, ya dia lagi. Iya, lama-lama. Nah makanya dalam pernikahan itu kan kita suka didoakan apa? Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nanti kan sering suka saya jelasin nih. Ini kan perbedaan apa sih ya? Jangan Ibu ngomong doang semoga jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tapi nggak tahu maksudnya. Sakinah itu apa? Tenang. Jadi
laki-laki, perempuan nikah. Harusnya keduanya lebih tenang. Jangan pas nikah ribut mulu ya. Itu berarti nggak tenang. Tujuan pernikahannya nggak tercapai. Kan kita berdoakan berharap semoga ketika nikah, sudah nikah menjadi lebih tenang. Kan laki-laki mah kalau belum nikah nih, bukan laki-laki aja, perempuan juga gitulah. Orang tuh kalau belum nikah, dia nggak tahu tujuan hidup itu. Masih banyak banget itu, Pak. Ya kan? Tapi setelah nikah, fokus. Oh, ini dia tujuannya, lebih tenang jadinya. Dia nggak kemana-mana lagi udah. Pokoknya tujuannya udah istri aja. Kalau istri, suami aja tujuannya udah gitu. Kalau laki-laki kan sebelum nikah kan, wah ini cakep juga nih, ini cakep juga nih, ini cakep juga nih, kan gitu. Fokusnya masih banyak gitu kan. Tapi ketika sudah akad nikah, qabil tu nikah haha, tenang. Wah ini pilihanku. Sakinah. Jadi kalau misalnya ada keluarga yang nggak sakinah, yang nggak tenang, ya berarti tujuannya belum tercapai. Ribut mulu tiap hari kayak Tom and Jerry ya. Itu yang pertama, sakinah. Mawaddah, apa mawaddah? Cinta. Ya nggak mungkin lah, orang jarang lah, kecuali di zaman Siti Nurbaya. Kalau zaman sekarang kan orang nikah itu karena cinta kan? Ya Bu Latifah ya? Ya Mbak Latifah kan nikahin Mas Eko ya? Kan karena cinta. Kecuali zaman dulu, zaman pemaksaan. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau anak-anaknya nyari jodoh jangan terlalu dilarang. Kamu nggak cocok sama dia. Lihat tuh, itunya tuh. Apa mukanya hitam gitu. Jangan, apalagi fisik ya. Jangan. Yang penting anaknya seneng sama dia gitu. Kalau seneng, cinta, karena itu tujuan dari pernikahan, mawaddah. Jangan dipaksa, jangan dilarang ya. Pilih sesuai dengan pilihannya aja. Yang penting bapak ibu mah nekenin aja, bener, yakin pilihan kamu. Ini ayah mama nggak maksa ya, nggak melarang ya, bener, udah yakin, udah istiqoroh. Itu tujuan pilihan kamu. Nah, udah kalau udah ya udah ya. Mawaddah jadi cinta. Kemudian yang ketiga rahmah. Apa rahmah itu? Kasih sayang. Nah ada sebagian ulama mengatakan mawaddah itu lebih pada fisik. Laki-laki senang dengan wanita yang cantik, yang seksi, yang pokoknya enak dilihat mata lah gitu ya. Kan istri yang baik adalah istri yang enak dilihat mata oleh suaminya. Ya Bang Ipin ya. Ya tadi jangan kayak tadi, dia lagi. Ya habis pakai long dress lagi gitu. Nah istri juga kalau di rumah harus dandan. Jangan sampai butak lagi gitu kan. Long dress lagi, ini long dress yang kemarin masih dipakai aja nih gitu kan. Jangan, ibu kalau keluar pakainya bagus, di rumah pakainya long dress. Enggak, itu menyesuaikan aja, ibu lebih tahu lah ya. Seperti itu. Ya, kalau mawaddah itu lebih daripada fisik. Perempuan lihat laki-laki ganteng. Ya, ini awal-awal, kalau udah tua mah kayak Bu Haji Tati ngeliat Pak Marzuki. Tapi tetap aja kelihatannya paling ganteng aja Pak Marzuki kan. Nggak ada laki-laki yang lebih ganteng dari Pak Marzuki gitu. Itu mawaddah. Walaupun bohong. Tapi kalau usia udah kayak Bu Haji Latif, udah 60 kayak Pak Haji Ali. Nggak bohong kalau bilang istriku cantik, bohong. Atau bilang suamiku ganteng, bohong gitu. Orang udah peot, apa yang cantik, apa yang ganteng, orang udah peot. Udah ompong misalnya gitu kan. Tapi itulah rahmah. Nah itu bukan mawaddah, itu rahmah. Jadi tujuan pernikahan itu walaupun tua, udah peot, engkau lah yang paling cantik di hatiku. Itu rahmah. Nah makanya kalau bapak ibu menikah itu kan cuman mawaddah aja, hilang pasti. Sejalan dengan waktu hilang. Pak Jum ini gantengnya luar biasa waktu muda. Saya iri. Iya waktu diri dia ganteng banget. Tapi lama tua juga. Iya, ubanan juga, jelek juga ya. Gitu. Tapi coba tanya istrinya, paling ganteng. Iya Pak Jum tuh boleh tahu nih bapaknya, mudanya ganteng banget ya. Waktu rias. Pak Idris apa lagi? Banyak yang jadi korban nih. Ya jadi ketahuan banyak yang jadi korban.
Jadi apa namanya, sekali lagi Bapak Ibu ya, kalau ditanya hukumnya suami takut istri, ya bukan takut sebenarnya, tapi menghormati ya. Jangan kalau istri ngomong mah Pak ya. Kalau istri ngomong tuh diem aja, nggak usah apa, nggak usah ngelawan, nggak usah. Hah? Ya orang lagi dimarahin jawab, kalau ngomong lagi komunikasi iya, tapi kalau gini marahin gitu kan, iya mah, iya. Gitu. Padahal di kantornya dia wibawa banget kan, wah di kantornya, tapi pas masuk rumah, kalau dimarahin maksudnya ya, kalau dimarahin. Jadi ini untuk apa? Karena kalau orang lagi marah kan otaknya lagi nggak nyambung Pak, ya Pak Salan ya. Orang kalau marah tuh otaknya nggak nyambung udah, Bapak mau bawa video udah dimin aja, walaupun dijawab dibenerin juga, tetap aja kita yang salah, udah. Ya Mas Eko ya. Kalau dimarahin sama Mbak Widya diem aja. Baik, ada lagi pertanyaan nih. Iya? Oh iya pertanyaan deh. Iya. Iya, sebelum pertanyaan ya. Jadi sekali lagi gini. Jadi ada beberapa hal yang ditanyakan ya. Yang pertama tentang zihar. Jadi kalau di Indonesia sih setahu saya tata bahasa kita nggak ada yang kesana arahnya ya. Itu hanya untuk Arab jahiliyah gitu, orang Arab. Karena nggak mungkin walaupun kita menyamakan istri itu kadang ujian. Kamu kok kayak ini sih, kayak siapa gitu, kayak anak-anak apa adiknya atau ibunya, tapi itu sebenarnya pujian bukan menyamakan ya. Kemudian yang kedua, kalau menguap harus sebisa mungkin ditahan. Sebisa mungkin ditahan ya. Kalau bisa ditutup. Nah ini kan dalam sholat, pertanyaannya kan, kalau dalam sholat hukumnya makruh ya, sebisa mungkin ditahan. Kemudian yang ketiga tadi apa? Doa azan ya, nggak ada doa sebelum azan, jadi bismillah aja, nggak usah pakai selawat lah menurut saya. Kalaupun mau selawat jangan pakai speaker ya, walaupun mau pakai selawat jangan pakai speaker gitu. Kemudian yang ketiga apa tadi? Doa ya, doa tentang keburukan orang lain, ini hati-hati, terutama doa seorang ibu atau orang tua kepada anak. Doakanlah yang baik-baik lah, karena ada anak yang durhaka, ada orang tua yang durhaka. Orang tua yang durhaka, kalau anak yang durhaka kita tahu ya. Tapi kalau orang tua yang durhaka apa? Orang tua yang durhaka pada anak, yang membebani, kata Nabi, yang membebani anaknya itu dengan beban yang di luar kemampuannya. Itu dosa orang tua pada anak. Dan menghardiknya yang sampai menyakiti hatinya, melukai hatinya. Ya kan ada juga kan, kamu tuh memarahi anak tuh sampai hatinya luka gitu. Sehingga ada anak dikabur dari rumah lah. Karena sering dimarahin ya. Kalaupun boleh marah orang tua, boleh. Kan kata Nabi kalau anak nggak mau sholat boleh dimarahin kan? Boleh sebenarnya marahin, tapi marah yang mendidik, jangan sampai benar-benar menyakiti perasaannya, ya, hatinya. Kemudian yang terakhir, hukum suami takut dengan istri yang ada hukumnya, tapi sekali lagi mendingan diem kalau istri itu marah. Sambil menyalik solusi, jangan diem tidur. Pak ini genteng bocor, diem aja. Padahal genteng bocor itu kan tugas suami bukan istri ya. Baik, ada pertanyaan Pak Idris ya. Kalau kita perhatiin dalam Al-Quran tentang masalah istri, Allah mengatakan istri begitu ya, yang tanda-tanda kuasa menciptakan pasangan atau istri-istrimu, berarti 2 kali tadi. Terus Rabbana hablan azina, ya Allah anugerahkan kepadaku istri-istriku. Kenapa selalu dengan 2 kata istri? Saya paham maksudnya Pak Idris. Pak Idris nanya, kok dalam Quran kok ada apa? Istri-istri gitu. Rabbana hab lana min azwajina, istri-istri gitu kan. Jadi kenapa nggak cuma satu aja istri, kok istri-istri biar banyak. Tapi terjemahannya salah Pak Idris. Terjemahannya nggak itu, bukan istri, tapi pasangan. Ya. Terjemahan yang benar itu pasangan. Zawuj itu artinya bukan istri, tapi pasangan. Jadi kalau Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina itu artinya bukan ya Allah karena aku istri-istri gitu kan.
dan anak-anak. Enggak. Kalau kita terjemahkannya dengan istri-istri, berarti doa itu tidak berlaku untuk perempuan. Padahal perempuan kan baca juga Rabbana hablana. Jadi maksud azwaj itu pasangan. Ya Allah, karena kepada kami pasangan. Ya, pasangan itu bisa laki, bisa perempuan, bisa suami, bisa istri itu ya. Tapi arah Pak Idi itu kenapa kok kita kan pasangan-pasangan, berarti kan cuma nggak satu pasangannya, harusnya dua gitu kan. Istri ya boleh saja, kalau Pak Idi mau nambah lagi nggak apa-apa. Nggak masalah, jangan, nggak boleh Bu, nggak boleh dilarang. Ya, jadi kalau laki-laki gini Bu, ya Bu, ya, ibu harus pahami ya. Laki-laki normal itu ingin istrinya lebih dari satu. Iya, itu normal. Kalau ibu nanya laki-laki mau istri berapa? Satu, dua, satu aja, bohong dia. Itu atau bisa pertama bohong atau dia tidak normal. Karena laki-laki normal itu ingin istri lebih jadi satu. Dalam hati nurani loh Bu. Nggak berani aja ngomong sama ibu, nggak berani. Tapi dalam hati yang terdalam, suami itu, laki-laki itu ingin istrinya lebih jadi satu. Karena itu memang Allah menciptakan laki-laki seperti itu kodratnya. Beda dengan perempuan, ya. Laki-laki itu yang normal ya, pasti karena Allah menciptakan laki-laki normal itu, dia ingin istrinya lebih dari satu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa. Laki-laki itu dihiasi, diberi oleh Allah keinginan kepada perempuan. Masna wa sulatsa wa ruba'. Kan bisa 2, bisa 3, bisa 4. Ya? Hah? Iya, itu dan lagi kan dalam syariat kan 4. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa. Kemudian pertama nih laki-laki dihiasi oleh Allah itu kecintaan kepada perempuan, kemudian kepada harta, emas, kuda-kuda itu kalau sekarang mobil-mobil, motor. Jadi jangan heran kalau laki-laki kalau kaya dia kolosinya mobil, kolosinya motor. Memang itu diciptakan oleh manusia seperti itu, oleh Allah seperti itu ya. Jadi dan pertanian, ladang pertanian, emas, semua itu Allah menciptakan laki-laki seperti itu. Yang pertama apa? Wanita. Wanita itu urutan pertama di dalam Al-Quran. Jadi wajar kalau laki-laki itu ingin lebih dari satu. Pasti ya. Cuman ketika dia mendapatkan pujian hatinya, keinginan itu berkurang. Walaupun masih ada, tapi keinginan itu berkurang. Apalagi misalnya kemudian dia, karena dia laki-laki lebih akalnya lebih dipakai gitu kan daripada perasaannya, maka akalnya berpikir, masa perempuan cantik ini, baik ini saya sakiti sih? Itu. Jadi mikir egonya itu, jadi merendahkan ego keinginannya itu ya. Tapi sebenarnya secara normal dia ingin, kalau misalnya nggak ada masalah nih, istrinya ridho, dia hubungan masyarakat biasa aja gitu kayak di Arab ya. Di Arab kan dulu kalau di zaman sebelum Islam kan bebas tuh, terserah aja mau isi mau 10 ke 20 ke 100 ke, terserah aja. Dan itu bukan aib dalam tradisi Arab. Jahiliyah itu bukan aib, di sini aja orang punya istri 2 dihujat. Ya kan di kita aja, karena memang budaya kita itu kalau ada orang punya istri 2 tuh kayaknya gimana gitu kan. Itu budaya kita aja. Kalau di Arab mah biasa. Bayangin dia sebelum pra Islam ada 100. Nabi Sulaiman berapa? Nabi Daud, Nabi Sulaiman berapa? Nabi Sulaiman 700. Dalam Alkitab tapi ya, bukan dalam Quran. Dalam Alkitab itu dijelaskan Nabi Sulaiman itu istrinya 700. Itu baru istri sahnya, belum gundiknya. Belum selirnya. Nabi Daud 100. Anaknya lebih parah lagi 700. Tapi itu dalam Alkitab, bukan dalam Al-Quran. Tapi artinya memang raja-raja dulu itu, mana ada raja-raja itu istri cuma 1, nggak ada. Kakek saya aja 4 istrinya. Tapi aman-aman aja. Bahkan sekarang kalau halal bihalal kumpul semua cucu-cucunya. Aman tentram. Dulu, sekarang ribut. Sekarang ribut ya. Itu budaya aja, budaya. Jadi maksud saya kita sebagai umat Islam itu dalam masalah poligami jangan terlalu fobia ya. Karena kalau kita fobia kemudian nggak mau dibahas, kemudian itu membenci, artinya kita harus menghilangkan ayat Quran.
harus menghilangkan ayat Quran, kan nggak boleh. Ya, kalau nggak setuju, udah nggak setuju, tapi jangan menyalahkan. Pak, kalau Bapak mau nikah lagi silakan, tapi tolong jangan di hadapanku. Oke, tolong selama sama aku jangan. Nanti kalau aku udah nggak ada silakan deh. Gitu. Ya, jadi jangan dilarang, jangan ribut gara-gara itu ya Pak Idris ya. Kalau memang istrinya belum mengizinin, ya jangan. Nah karena tapi sekarang gini, PNS ya, ini ada aturan baru nih PNS. Ada yang PNS ini, pelanang ya. PNS sekarang boleh beristri 2. Undang-undangnya ada baru muncul, belum ada seminggu nang. Udah baca belum? Belum. Nanti saya forward ya undang-undangnya. Belum ada seminggu undang-undangnya nih, ya dari BKN keluar bahwa PNS itu boleh berisi 2, resmi, nggak diem-diem. Kalau sekarang kan yang terjadi diem-diem, resmi tercatat. Tapi ada syaratnya. Yang pertama, istrinya tidak bisa memenuhi kewajibannya. Yang pertama syaratnya. Yang kedua, istrinya alasannya karena tidak punya anak, ya tidak punya anak. Kemudian alasan yang ketiga, apa tuh lagi saya lupa tuh ya. Tidak bisa memenuhi kebutuhan suami. Sama kayak pertamanya. Ada 3 pokoknya. Nah, saya ngecek ke istri saya, semuanya terpenuhi. Jadi ini nggak bisa ya. Semuanya terpenuhi. Oh, nggak punya keturunan. Ya sama ya saja. Jadi yang pertama memenuhi kebutuhan, bisa melayani istri suami dalam hubungan badan. Kemudian yang kedua nggak punya anak, yang ketiga apalagi itu lagi ya, ada 3 tuh syaratnya. Tapi setelah dilihat ini mah sama aja nggak ada peraturan gitu, karena semuanya memenuhi. Kayak Pak Nanang memenuhi kan semuanya kan, punya anak, masih bisa melayani. Jadi nggak ada alasan Pak Nanang untuk poligami. Seakan-akan sih bahasanya, bahasa judulnya pemerintah PNS boleh beristri 2 gitu, boleh nikah lagi. Tapi pas lihat baca syaratannya, sama aja bohong ini mah. Ini untuk menghindari biar PNS tuh pejabat-pejabat kaya punya uang banyak, dia nikah tapi istri-istrinya itu terjamin oleh negara, itu tujuannya. Kan yang terjadi kan begitu, kalau nikah siri itu yang tidak tercatat itu cenderung yang jadi korban itu adalah istri perempuan, kesian. Makanya Pak Idris kalau ingin nikah jangan siri. Umumin, tercatat di KUA supaya apa? Kalau nanti ada apa-apa, warisan misalnya kan, atau dalam anak. Bagi 2, gajinya bagi 2. Iya, gajinya bagi 2 Bu, ya, bukan 2 rekening. Jadi bukan rekening. Sama kayak ini, kan kebanyakan PNS itu ketahuan dia punya istri 2 pas apa? Pas sudah meninggal. PNS itu udah ketahuan punya istri 2 pas sudah meninggal. Meninggal dia bawa anaknya ziarah, siapa ini? Saya istrinya, ini anaknya. Sok lagi istrinya. Ya. Nah, akhirnya apa? Dia mengadu tuh. Istri lamanya mengadu. Dia dengan bukti gitu. Akhirnya kantor itu, pemerintah itu pasti membagi pensiunannya itu kepada 2 orang itu, ya. Dari 2 istri itu diatur, ditransfernya ke masing-masing istri, ya, dengan mempertimbangkan jumlah anak. Baik, ada lagi pertanyaan Pak Idris? Ya. Apa lalu apa? 1, 2, 3, 4 kan istri. Enggak. Nikahilah olehmu istri 1, 2, 3, bukan 1, 2, 2. Ini kayak main gaple. 1, 1, 2, ada 4 atau 4 gitu. Enggak. Yes. Apa? Fankihu ma toba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Nikahilah olehmu perempuan yang menurut kamu baik 1, 2, 3 atau 4. Wa in ta'dilu, kalau kalian tidak bisa adil maka wahid, 1 aja. Nah, adil ini kan kata Pak Idris, adil kan apa sih adil artinya? Dan kata Allah, kalian nggak mungkin bisa adil, nggak mungkin. Walaupun berusaha untuk adil, nggak akan bisa adil. Tapi keadilan dalam pernikahan itu bukan yang utama. Jadi memang Allah tahu manusia itu laki-laki nggak bisa adil. Keadilan itu nggak mungkin bisa terpenuhi. Tapi yang penting dari isi yang 4 itu atau 2 itu tidak ada yang salah satunya merasa
terzolimi. Kalau cuma cemburu-cemburu, wajar orang istri Nabi juga cemburu kok. Istri Nabi aja cemburu. Bahkan Siti Aisyah cemburunya pada siapa? Khadijah. Bahkan Khadijah udah wafat masih cemburu. Makanya Pak Idris kalau ngobrol dengan istri malam-malam jangan ceritain mantan, jangan. Karena kalau cerita mantan pasti ribut itu. Sama kayak Nabi, mungkin Nabi juga ketika ditanya ceritanya masalah Khadijah gitu kan. Ya memang beliaulah yang mengisi penuh hati Nabi gitu kan. Akhirnya nggak tahan juga Siti Aisyah. Cemburunya malah kalau kita baca hadisnya sampai bilang memang nggak kok nggak ngeliat aku sih, aku kan lebih cantik dari perempuan tua itu gitu. Bahasa Aisyahnya itu ya, saking cemburunya. Nabi marah ya. Kamu, kata Nabi. Kurang lebih gitu bahasa kitanya. Khadijah itu perempuan yang aku cintai, yang membela aku ketika mulai dakwah. Dia yang melindungiku, yang menghiburku, yang memberiku perturunan. Kan Nabi dapat keturunan hanya dari Siti Khadijah dibanding dari sisi lainnya. Baik jemaah sekalian, kalau nggak bisa adil, Pak Idris, satu aja ya. Baik, jemaah sekalian, kita tutup majlis kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.